Salam keluarga seperjalanan mengikut Kristus. Tema perenungan kita hari ini adalah Finishing Well. Saya bacakan 2 Tawari pasal 21 ayat 20. Ia, Yoram, berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang, ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Saudara seperjalanan, sebuah pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, kalau manusia mati meninggalkan nama. Setiap orang dinilai bagaimana ia menjalani hidupnya. Apakah selama hidup tutur kata, perilaku dan kesaksian hidupnya berdampak bagi orang lain atau tidak. Sehingga kesan yang ditinggalkan dan nilai orang terdekat maupun banyak orang dari seseorang yang akan meninggalkan dunia ini adalah bagaimana orang itu menjalani perjalanan hidupnya, baik ataukah buruk, berdampak menjadi berkat ataukah batu sandungan, memuliakan Allah atau sebaliknya mempermalukan namanya. Saudara, bercermin dari kisah hidup Yoram Raja Yehuda selama hidupnya diisi dengan ambisius kekayaan dan harta yang membutakan hidupnya sehingga penuh kejahatan. Yoram semasa hidupnya ia membunuh semua saudara-saudaranya demi kekuasaan. Ia memperistri keluarga yang menyembah berhala, bahkan mengajak bangsa Yehuda yang dipimpinnya bersinah dengan meninggalkan Tuhan perjanjian. Saudara, Yoram gagal mengikuti teladan hidup ayahnya Raja Yehosafat yang hidup bergaul dengan Tuhan dan setia. Saudara, apa konsekuensi penghakiman Tuhan dari kejahatan Yoram? Ia dan bangsanya dihukum Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elia. Seluruh keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya, dan hartanya menjadi tawanan dan jarahan musuh. Dan rakyatnya akan menerima tulah, dan ia sendiri akan sakit dengan usus terburai keluar dan mengalami mati dengan menderita. Saudara, namun yang lebih menyedihkan, Alkitab mencatat Yoram mati dengan tidak dicintai orang. Saudara, apa yang menjadi refleksi bagi kita umat tebusannya dalam menjalani hidup yang sementara ini? Kitab Amsal 22 ayat 1 dan 10 ayat 7 mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan bagi orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya telah dibenarkan oleh Kristus sampai akhir hidupnya, yaitu saudara dan saya, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudara seperjalanan ikut Kristus, di momen Advent ketiga ini kita diingatkan untuk meneladani juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus di masa hidupnya di dunia ini. Ia dicintai oleh Allah dan banyak orang. Selama inkarnasinya menjadi manusia, ia taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya hidup kita diubahkan sehingga kita dapat jalani hidup yang sementara ini dengan meneladani Kristus, yaitu hidup yang taat pada firman Bapa, menjadi berkat lewat tutur kata, kasih dan tindakan kita bagi orang di sekitar kita. Sehingga kelak ketika kita berpulang kepada Bapa, kita meninggalkan kesan dan nama harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa, anugerah hidup yang diperbarui oleh Kristus, supaya kesempatan hidup kami meneladani Kristus sampai akhir hidup, membawa harum kemuliaan nama-Mu. Amin.